Sobat Sport, thank you to everyone for watching this and for all of your support. Mari kita bangun bersama channel ini agar terus berkembang. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini dan subscribe jika ada video selanjutnya dari channel ini. Hampir saja Valentino Rossi digusur Petronas. Casey Stoner, jangan, ia masih bisa kompetitif. Mantan pembalap MotoGP Casey Stoner turut memberi komentar soal performa Valentino Rossi yang tengah menurun di MotoGP. Terlihat kesulitan bersaing dengan pembalap muda, Valentino Rossi dipercaya masih bisa tampil sangat kompetitif di pentas MotoGP. Sebagaimana diketahui, masa depan Rossi di MotoGP kini memang diterpa beragam spekulasi. Semua ini muncul karena kinerja The Doctor julukan Rossi yang terus menurun di pentas MotoGP dalam beberapa musim terakhir. Valentino Rossi bahkan terakhir kali merasakan indahnya menempati podium pertama pada 2017. Tepatnya hal itu terjadi di MotoGP Belanda. Setelah itu juara dunia 9 kali itu lebih sering tercecer ke posisi bawah dalam balapan. Musim ini kinerja Rossi tidak kunjung membaik. Pembalap asal Italia itu bahkan baru 1 kali menyelesaikan balapan di posisi ke-10. Hal itu terjadi dalam MotoGP Italia 2021. Kondisi ini tak ayal membuat Rossi baru mengoleksi 15 poin di klasemen sementara pembalap MotoGP 2021. Dengan poin ini, pembalap Petronas Yamaha SRT itu masih tercecer di posisi ke-19 pada klasemen sementara pembalap MotoGP. Banyak pihak menilai penurunan performa Rossi terjadi karena kesulitan menyaingi kinerja para pembalap muda yang masih sangat impresif. Maklum, Rossi sendiri sudah tidak muda lagi. Dia genap berusia 42 tahun pada pertengahan Februari. Tak ayal, dorongan pensiun muncul, tetapi Stoner punya pandangan yang berbeda. Dia begitu meyakini bahwa mantan rival terkuatnya itu masih jadi sosok pembalap yang kompetitif. Bahkan, jika mendapatkan kesempatan, bukan tak mungkin Rossi bisa tampil sangat impresif lagi di MotoGP. Valentino Rossi, saya berasa jika Valentino Rossi memiliki kesempatan untuk menemukan kembali dirinya, ia masih memiliki kemungkinan untuk menjadi sangat kompetitif, ujar Stoner sebagaimana dikutip dari Motosan. Rossi dikabarkan akan menemukan masa depannya usai melakoni 2 balapan berikutnya, yakni MotoGP Jerman dan Belanda 2021. MotoGP Jerman 2021 sendiri diketahui akan digelar di sirkuit Sachsenring pada 20 Juni 2021. Setelah itu ada MotoGP Belanda 2021 yang digelar di sirkuit Essen pada 27 Juni 2021. Pada 2 seri balapan pembuka MotoGP 2021 di Qatar, pembalap guide Valentino Rossi tampil langsung naik turun. Sempat menyelesaikan balapan di tempat ke-12 pada seri pertama, Valentino Rossi terjun bebas pada seri kedua yang bertajuk MotoGP Doha 2021. Tak berhenti sampai di situ saja, pembalap MotoGP berjuluk The Doctor ini bahkan tampil semakin mengenaskan pada seri di Portugal dan Spanyol. Terakhir, Valentino Rossi memetik hasil DNF atau tidak melanjutkan balapan keduanya pada seri MotoGP Catalunya 2021. Padahal sebelumnya Valentino Rossi sempat menunjukkan hasil kompetitif pada balapan MotoGP di Perancis dan Italia. Performa buruk Valentino Rossi tentu mengundang beragam komentar dari setiap insan MotoGP. Tentu saja banyak beranggapan bahwa era Valentino Rossi di MotoGP sudah layak untuk diakhiri. Menariknya, baru-baru ini pembalap Italia lainnya, Alessandro Del Bianco, justru membuat klaim mengejutkan soal Valentino Rossi dan MotoGP 2021. Pembalap yang Jorge Lorenzo ingin Valentino Rossi balik ke Ducati sebelum pensiun. 5 kali juara dunia yang juga ex-pembalap MotoGP Jorge Lorenzo mengaku ingin Rossi kembali mengendarai motor Ducati sebelum benar-benar pensiun. Hal ini ia sampaikan dalam program 99 Seconds di kanal YouTube-nya. Musim ini Rossi membela Petronas Yamaha SRT dan kontraknya dengan Yamaha akan habis akhir tahun nanti. Meski mengendarai YZR M1 spek pabrikan teranyar seperti Fabio Quartararo dan Maverick Viñales, sejauh ini Rossi hanya mampu sekali masuk 10 besar dan bahkan sempat 4 kali pulang tanpa poin. Rossi masih bungkam soal masa depannya, hanya berdalih bahwa rehat musim panas selama 5 pekan pada Juli hingga Agustus akan ia gunakan sebagai masa-masa merenung. Namun gosip yang beredar menyebut ia akan gantung helm akhir musim ini dan akan fokus mengurus VR46 yang akan turun dengan 2 motor tahun depan. VR46 tahun ini tengah menurunkan Luca Marini bersama Ducati Corset dan tahun depan ia diprediksi akan ditandemkan dengan Marco Bezzecchi.
Uniknya, ada isu lain yang menyatakan bahwa slot VR46 tim yang satu itu juga bisa diserahkan kepada Rossi yang merupakan pemilik tim yang bermarkas di Tavulia, Italia tersebut. Banyak orang membicarakan masa depan Vali. Bos tim Petronas Razali mengaku tak akan melanjutkan kerjasama dengan Vali dan Ducati mengkonfirmasi kerjasama dengan VR46 yang jadi favorit untuk rider kedua untuk strukturnya adalah Marco Bezzecchi dan ia tak melihat dirinya mengendarai Ducati tahun depan, ujar Lorenzo. Ex-pembalap Yamaha, Ducati, dan Honda yang pensiun pada akhir 2019 lalu ini pun menyatakan bahwa dirinya punya firasat kuat bahwa Rossi benar-benar akan pensiun akhir musim nanti. Namun ia tak memungkiri sangat penasaran apa yang bisa dilakukan Schumacher andai kembali membela Ducati. Sulit untuk memprediksi apa yang akan terjadi, hanya Vali yang tahu. Dengan masa rehat yang bergulir setelah balapan di Asen, ia akan melakukan renungan dengan sangat baik soal masa depannya. Namun jujur saja, firasat saya menyatakan bahwa ia akan pensiun akhir musim ini, tutur Zo. Rossi sendiri diketahui pernah membela tim pabrikan Yamaha pada 2011 dan 2012. Masa-masa ia mengalami paceklik kemenangan dan hanya mampu meraih 3 podium. Namun musim ini Ducati sudah mengoleksi 11 podium lewat 4 rider berbeda, termasuk 2 kemenangan lewat Jack Miller. Kesepakatan tim Valentino Rossi dan Ducati bocor. Kesepakatan antara tim VR46 dan Ducati belum diumumkan, tetapi beredar foto jabat tangan antara pihak yang terlibat di dalamnya. Resmen tim VR46 besutan Rossi sebagai tim satelit Ducati pada MotoGP 2022 tampaknya tinggal menunggu peresmian belaka. Ducati dan VR46 sejatinya sudah memberi sinyal positif, tetapi belum ada bukti yang mendukung adanya kesepakatan resmi di antara keduanya. Meski begitu, publik yang penasaran dengan kelanjutan negosiasi antara Ducati dan VR46 tampaknya bisa bernafas lega. Telah beredar foto yang memperlihatkan gestur kesepakatan antara Alessio Salusi selaku manajer VR46, CEO Bernardo Miro Espeleta dan GM Ducati Gigi Dall'Igna. Di Instagram story tersebut dibagikan kembali oleh jurnalis MotoGP asal Hungaria Niki Kovac di Twitter. Peresmian tim VR46 sebagai tim satelit Ducati kabarnya akan diumumkan di sela-sela seri balap ke-9 MotoGP Belanda pada pekan ini. VR46 yang didukung perusahaan migas asal Arab Saudi dikabarkan akan mendapatkan satu motor pabrikan pada musim depan. Luca Marini untuk sementara menjadi satu-satunya pembalap yang akan memperkuat tim VR46 pada MotoGP 2022. Adapun kandidat terkuat pengisi kursi lain di tim yang bermarkas di Tavulia, Italia adalah pembalap akademi VR46 di Moto2, yaitu Marco Bezzecchi. VR46 akan menjadi tim satelit ketiga Ducati pada MotoGP 2021. Sebelumnya Ducati sudah menaikkan kontrak dengan Pramac Racing dan Gresini. Soal wacana balik ke Ducati, begini jawaban Valentino Rossi. Pembalap senior MotoGP asal Italia Rossi sudah memiliki jawaban terkait kabar burung yang mengatakan bahwa dia bakal kembali ke tim Ducati. Valentino Rossi masih belum bisa tampil memuaskan bersama tim barunya. Hingga berakhirnya seri ke-8 MotoGP 2021, Rossi tak kunjung mampu bersaing di baris depan. Padahal pembalap tukar posisi dengan dia, Fabio Quartararo, saat ini berada di puncak klasemen.
Namun jalan lain akan dimiliki Vitesser saat tim Via 46-nya dipastikan ikut berkompetisi pada kejuaraan dunia MotoGP 2022. Untuk berlaga di kelas utama pada musim depan, Via 46 disebut-sebut akan menggandeng Ducati sebagai mitra. Kabar ini memunculkan isu bahwa Rossi bakal kembali membalap bersama Ducati. Tak sedikit pihak yang merasa optimistis performa pembalap berusia 42 tahun itu akan membaik jika memakai motor Desmos edisi. Hal tersebut juga terlintas dalam benak pembalap penguji tim pabrikan Ducati, Michel Pirro. Pirro meyakini Rossi akan senang mengendari motor Desmos edisi versi saat ini. Menurut test rider asal Italia itu, motor terbaru Ducati sangat berbeda dengan yang pernah ditunggangi peraih 9 gelar juara dunia itu pada tahun 2011 dan 2012. Dalam dua musim tersebut, Rossi gagal membawa Ducati meraih kesuksesan layaknya Casey Stoner karena performa motor Desmos edisi pada saat itu kurang mumpuni. Valentino Rossi hanya mengalami kesialan berita menunggangi motor Ducati pada saat yang buruk, kata Pirro. Meski demikian, faktor usia akan memainkan peran dalam mewujudkan asa Pirro melihat Rossi mengendarai motor Ducati lagi. Namun saya pikir ini adalah Ducati yang lain, dia bisa senang-senang dengan motor ini, ucap Pirro. Namun saya tak tahu, saya pikir pada akhirnya Rossi akan memainkan perannya, katanya lagi. Michel Pirro juga mempercayai bahwa Valentino Rossi sudah mengetahui jawaban terkait isu kembali menunggangi Ducati. Saya yakin Valentino Rossi mengetahuinya, tentunya mungkin saya ingin dia mencobanya suatu hari nanti. Namun saya tak yakin melakukan satu musim bisa menjadi hal positif untuknya, kata Pirro. Rossi akan kembali beraksi pada seri MotoGP Belanda 2021 di sirkuit Assen 25 sampai 27 Juni mendatang. MotoGP Belanda 2021, Jorge Lorenzo usul Rossi ke Ducati. Jelang MotoGP Belanda musim ini, mantan pembalap MotoGP Jorge Lorenzo mengusulkan agar Rossi pindah ke Ducati. Tempat ke-14 untuk Rossi di MotoGP Jerman 2021 sekarang dalam perjalanan menuju matahari terbenam dan perpisahan. Tapi Lorenzo berharap bisa melihatnya lagi pada 2022, tapi tidak dengan Yamaha. Ada banyak orang membicarakan masa depan Rossi. Bos tim Petronas Razlan Razali mengatakan mereka tidak mengandalkan dia untuk 2022 dan Ducati telah mengkonfirmasi tim Via 46 untuk tahun yang sama. Pekerjaan itu merupakan favorit untuk motor kedua dalam timnya adalah PCC dan dia sendiri tidak akan terlihat di Ducati untuk tahun depan, kata Lorenzo. Dengan jeda yang datang setelah balapan Assen, dia akan dapat benar-benar memikirkan masa depannya. Tetapi jujur perasaan itu memberi saya, dan jika saya harus bertaruh sesuatu, saya akan mengatakan Rossi kemungkinan besar akan pensiun. Saya akan senang melihatnya sebagai upaya terakhir di Ducati ini, motor yang akan memberikan dorongan. Siapa tahu bisa memberikan perasaan yang lebih baik dari Yamaha, ujar Jorge Lorenzo.